Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, kehadiran ahli di persidangan gugatan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampai saat ini masih bikin heboh. Ya, hebohnya karena adanya fakta baru. Dan ini sih menjadi perbincangan di berbagai media sosial, ya, termasuk di YouTube. Teman-teman, apa sih ahli itu? Nah, gitu ya. Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi dalam bidang tertentu. Ahli juga dapat diartikan sebagai pakar, spesialis, profesional, dan cendekiawan. Itu ahli ya teman-teman ya. Apa kedudukannya keterangan ahli dalam proses persidangan? Ya, sebagaimana KUHP ya mengatur tentang kedudukan ahli ya. Keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang sah, sehingga penting untuk didengarkan keterangannya ya. Saya ingin bacakan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk memperjelas suatu perkara. Keterangan ahli dapat diberikan dalam proses penyidikan dan di sidang pengadilan. Oke teman-teman, jadi kehadiran ahli yang dihadirkan oleh Paula Verhoeven, yaitu Abimanyu Wahyu Widayat, adalah sah karena yang bersangkutan dikenal dengan ahli digital forensik. Oke ya. Ya, yang bikin rame adalah penjelasan dari ahli ketika selesai sidang. Karena ahli menyampaikan pendapatnya secara forensik dan itu diakui nyata ada kejadiannya. Namun banyak yang media yang membelok-belokkan ya. Namun jelas kejadian itu nyata. Dilihat dari kacamata digital forensik. Karena kebetulan yang diperiksa adalah video dari CCTV. Kebetulan bidangnya. Ya, oke. Saya memiliki rekaman durasinya 10 menit. Kita akan membaginya menjadi 4 fase ya, agar tidak kena copyright ya. Ini adalah penjelasan langsung dari sang ahli, Abimanyu Wahyu Widayat. Mari kita simak, setelah itu kita akan membahasnya. Berikut ini. Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya merasa perlu untuk memberikan klarifikasi, bukan mengkoreksi ya, memberikan klarifikasi, memberikan pelurusan mengenai berita yang melenceng ya, yaitu terkait dengan kelanjutan dari sidang perceraian antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven. Oke. Ya, saya nyatakan betul pada sidang hari ini ada keterlibatannya dengan saya. Ya, kenapa? Karena saya diminta hadir untuk memberikan keterangan ahli. Dalam hal apa? Yaitu memberikan keterangan atas bukti CCTV, di mana pada CCTV tersebut terlihat adanya suatu tindakan yang diadukan oleh salah satu pihak bahwa ini sudah suatu tindakan kekerasan. Oke? Ya, dan kemudian maka hal itu saya coba melakukan review. Oke? Reviewnya secara apa? Ya secara digital, bukan secara hukum.
secara digital untuk membuktikan apa yang terjadi pada CCTV tersebut. Oke, ya karena saya dimintanya untuk memberikan keterangan ahli, berarti ini saya menjelaskannya adalah secara hukum kepada orang hukum demi hukum. Ya, kalau kita udah ngomong demi hukum, udah nggak bisa bohong-bohongan. Kalau kita udah demi hukum, berarti kita juga harus memeriksa secara seksama. Ya, karena kita menyaksikan data yang ada dan kita dianggap sebagai ahli, berarti kita juga tahu kita menjaga, kita punya marwah, kita punya independensi, kita punya profesionalisme untuk memeriksa datanya secara benar. By the way, nanti kalau ini keputus, nyambung ke part 2 ya. Oke, nah saya lanjutkan. Kemudian, dari apa yang sudah diajukan, maka sebelum ke pengadilan tentu saya minta data-datanya dulu. Jadi saya kemudian diberikan data-datanya, jadi saya download, ada suatu folder yang kemudian saya bebas untuk mendownload untuk mencari bukti. Karena kalau disodorkan, saya akhirnya bisa hanya mendapatkan data yang mungkin tidak lengkap. Ya, kalau disodorkan. Nah, tapi kalau sudah tersedia, pokoknya tersedia datanya ada seperti itu, dan kemudian saya menguji, saya ambil satu-satu. Ya, nah di sini melakukan pengujian ya tentu menguji, memastikan bahwa itu benar sumbernya, bahwa itu benar apa yang terjadi, bahwa apakah ada terjadi rekayasa atau enggak, apakah terjadi misalnya manipulasi ruangan atau enggak dan lain sebagainya. Itu lumrah, itu semuanya harus dilakukan. Ya, dan itu sudah saya uji. Jadi saya ambil seperti biasa, saya udah utarakan di berbagai media bahwa saya lakukan selalu metode 4R, rentang, reka, rangkai, runut. Itu memang metode saya sendiri. Kalau dicari mana-mana nggak ada, tetapi itu merupakan bagian pengejawantahan kalau dia bilang dari penerapan ISO 270 37 ya 2012. Di situ kan ada identification, kemudian collection, Oke ya, jadi ini nampak jelas ya independensi dari seorang ahli ya. Ini beliau berani mau ya kan menjelaskan untuk klarifikasi. Sebenarnya itu klarifikasi enggak. Karena apa? Keterangan ahli, keterangan saksi ahli itu mau dipakai atau tidak itu urusan hakim, dan ahli tidak bisa diperkarakan gitu ya. Ini baik ya, karena apa? Memberikan klarifikasi dengan sejelas-jelasnya. Mari kita simak lagi teman-teman. Standar bahwa itu harus bisa auditable, repeatable, reproducible, dan kemudian juga justifiable. Ya, justifiable benar-benar bisa dijustifikasi secara hukum mengenai apa yang terjadi. Ya, nah, dengan metode tersebut, dengan data yang ada, saya melakukan 4R tadi. Sekali lagi, rentang, reka, rangkai, runut. Ambil satu datanya, saya lihat kejadian sampai kapan. Oh, ini kejadian kayak gini, oke. Kira-kira berhubungan dengan data apa? Saya ambil lagi data yang ini kayak apa? Oh, datanya saya taruh di sini. Oh, ini ada datanya ada selipannya di tengah. Oh, seperti itu. Setelah dapat seluruh rangkaian, saya bilang oke, nyambung. Kemudian baru dilihat apa yang terjadi. Gitu. Ya, itu yang saya lakukan, ya. Setelah saya pantau, saya lihat, kemudian saya lihat, oh iya benar, ada suatu tindakan-tindakan yang tidak biasa. Dari konten biasa cuma gerakan-gerakan biasa, nggak apa-apa. Tadi mulai, oh ini suatu tindakan ya, oh ini udah suatu omongan yang keras, oh ini ada suatu omongan gerakan yang kasar atau yang kayak gitu. Ya, dan itu kemudian menjadi suatu highlight di pemeriksaan saya. Setelah saya periksa, kemudian nanti saya melakukan pendalaman. Ya, setelah saya melakukan pendalaman, misalnya ada upaya atau pembenturan, betulkah benturan itu terjadi apa enggak? Oh, suatu benturan misalnya enggak kejadian, saya bilang ada upaya, ada gerakan yang kayak upaya mau hampir membenturkan tetapi tidak terjadi, ya. Kemudian ada kejadian lagi kayak gitu. Kemudian ada yang benar-benar terjadi, ya, benturan tersebut terjadi. Betul, ada suatu benturan yang terjadi. Oke, nah kenapa saya yakin benturan terjadi? Pada saat ini membentur, kemudian yang satu pihak yang kena benturan itu sampai terpental. Kalau kebentur dia diam, berarti kan cuma diam doang. Tetapi kalau terbentur gini kan terpental. Ini bilangnya apa dong? Bergeser? Nggak mungkin bergeser. Kalau bergeser dikunci dari bergeser ke sini, bergeser bentur sini, bergeser ke sini. Itu bergeser. Tapi ke sini belum kena, dia mundur, ini mundur. Tapi kalau kena benturan semuanya terpental. Cuma terjemahkannya, kalau terpental itu bukan berarti terpelanting. Beda antara terpental dengan terpelanting. Beda dengan terjungkal, beda dengan terjatuh. Tetapi di media dibilangnya kayak gitu. Ya, saya sudah utarakan bahwa sidang tersebut secara tertutup.
Jadi hasil dari sidangnya dan apa yang saya sampaikan tidak bisa saya buka kepada publik. Lah, kalau publik aja nggak bisa, apalagi ke wartawan juga. Ya kepanjangan dari publik pasti akan saya jaga. Nah karena harus saya jaga, jadi saya batasi pernyataan saya kayak gitu. Oke, dan itu sudah saya nyatakan. Jadi ada kegiatan tersebut. Kemudian ada kegiatan yang sampai bentak-bentakan. Yang satu biasa aja, tapi yang satu sampai membentak misalnya. Kemudian ada lagi kegiatan yang satu adalah menggerakkan tangannya ke arah sampingnya kepala, dan kemudian kepala yang satunya tuh sampai tergeser ke depan. Ya, kalau tergeser ke depan bukan manggut sendiri, karena seiringan dengan tangannya berarti itu tertarik kah atau apa. Karena nggak kelihatan kalau dari sisi samping, pokoknya gerakan tangan tersebut seiringan dengan kepalanya. Nah, jadi penjelasan yang diberikan bahwa ahli menerangkan itu apa yang dilihatnya dari kacamata forensik, bukan dari kacamata yang lain, ya. Apalagi ini kan terkait dengan rekaman video CCTV. Jadi dari sudut pandang dia secara forensik, bukan dari sudut yang lain. Mari kita simak lagi. berarti itu tertarik kah atau apa? Karena nggak kelihatan kalau dari sisi samping, pokoknya gerakan tangan tersebut seiringan dengan kepalanya. Nah, karena kameranya dari sisi sini. Itu yang saya utarakan. Ya kepada hakim pun saya tidak mengutarakan lebih detailnya sebetulnya apa yang dilakukan. Hanya digerakkan dengan analogi kayak gini, berarti ada satu gerakan yang mempengaruhi kepala yang satunya sampai tergerak. Nah, kemudian kan ada saksinya, kedua-duanya ada di sana, ya tinggal bisa menjelaskan sebetulnya yang terjadi apa atas apa yang saya lihat. Jadi tetapi tidak bisa dipungkiri kalau yang saya lihat kayak gitu, oh enggak, saya nggak melakukan apa. Oh jelas kok, ada datanya di sini, menit kesekian, jam berapa, dan ada fotonya, ada gambarnya, hasil capture. Ya, itu yang saya utarakan. Nah, dengan keterbatasan di sini kemudian dijelaskan oleh pihak media sampainya jadinya terlalu over, ya kayak terlalu hiperbolik banget. Saya juga nggak bisa jalankan media dalam hal ini karena mungkin media mengasumsikan atas apa yang saya utarakan. Tetapi sayangnya media pada saat saya menjelaskan, saya bilang terbentur aja kayak gini, media cuma manggut-manggut, merekam, tetapi nggak ada yang bertabayun, nggak ada yang mengklarifikasi. Maksudnya gimana nih, sampai terjungkal kah, sampai mental kah gitu loh. Ya, itu nggak saya utarakan. Saya nggak akan pernah bilang umpamanya kalau sampai terjatuh, nggak mungkin saya bilang kayak gitu. Karena kesaksian di sini adalah apa yang saya lihat. Kalau saya bilang sampai ada terjatuh atau kayak gimana, berarti itu ada suatu rekayasa cerita dong dari saya. Ya kan? Nggak mungkin apa pentingnya kepada media, kepada hakim aja untuk hukum saya menjelaskan apa adanya. Terus apa pentingnya kalau kepada media saya ceritakan yang lebih vulgar atau kayak gimana? Nggak ada kepentingannya, percuma, nggak masuk akal gitu loh. Ini saya ceritakan, ini saya masih pakai baju ini nih. Ini baju waktu sidang tadi pagi, saya masih pakai. Ini saya baru pulang malam, habis ada kegiatan meeting-meeting lagi yang lain. Jadi saya menjelaskannya karena teman-teman saya memberikan masukan, ini loh Bang yang ada di berita-berita sampai kayak gini, betul kejadiannya kayak gitu. Saya bilang, loh kok beda banget dengan apa yang sudah saya utarakan. Itu sebabnya saya rasa saya merasa perlu untuk memberikan pelurusan di sini biar clear. Ya, nah kelanjutan dari sidang tersebut, kalau umpamanya kita lihat ada rangkaiannya seperti ini, kan udah panjang nih. Ya, memang ditanyakan apakah segitu aja. Kalau yang saya terima memang hanya segitu aja. Tetapi kalau kejadiannya sebetulnya ada lagi lebih panjang dari situ, ya welcome. Nah, kenapa nggak ada di konten yang saya cari? Di situ nggak ada. Ya silakan diberikan, dimasukkan kepada saya lagi. Nanti saya ungkapkan selanjutnya kayak gimana. Gitu loh. Itu yang saya dirangkai sehingga pekerjaan rentang rangkai runutnya itu semakin panjang dan semakin lengkap. Mengenai asumsinya nanti kejadiannya seperti apa, silakan diterjemahkan. Nah, sudah saya utarakan bahwa itu tindakan kekerasan. Saya tidak bisa punya hak untuk menyatakan bahwa itu adalah satu tindakan yang bentuknya KDRT. Itu pihak yang hukum yang lebih mengerti. Mungkin psikolog bisa mengerti misalnya perasaan seseorang, apakah jadinya sedih, apakah kemudian jadi berduka, yang satu apakah marah banget, dan sebagainya. Itu saya nggak tahu marah banget. Dan disampaikan tadi ya bahwa ahli sudah mendapatkan file yang begitu banyak, tinggal menggabung-gabungkan cerita, menggabung-gabungkan rekaman-rekaman ini, kemudian mengartikan dalam bentuk forensik. Inilah keahlian ya yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga menurut pendapat saya ya ini sangat tepat ya. Paula Verhoeven menghadirkan ahli yang memiliki kompetensi yang
sangat luar biasa. Ini sudah puluhan tahun mengabdi di dunia digital forensik. Jadi kepercayaannya nyaris begitu besar, dan kita semua sudah percaya. Begitu ya. Mari kita simak lagi yang terakhir ya, yang terakhir. Punya hak untuk menyatakan bahwa itu adalah satu tindakan yang bentuknya KDRT. Itu pihak yang hukum yang lebih mengerti. Mungkin psikolog bisa mengerti misalnya perasaan seseorang, apakah jadinya sedih, apakah kemudian jadi berduka, yang satu apakah marah banget dan sebagainya. Itu saya nggak tahu marah banget atau sedih lagi, itu nggak ada di bahasa saya. Oke? Ya, cukup menurut saya bisa saya jelaskan seperti ini. Udah hampir 10 menit, saya bikin udahan aja deh. Kalau ada apa-apa ya silakan bertanya. Tetapi ini untuk mengklarifikasi apa yang sudah saya jelaskan kepada media, dan kemudian bukan mentarik kembali apa yang sudah saya utarakan, tetapi benar-benar sama seperti apa yang saya utarakan tadi pagi. Silakan di cross check. Itu saja yang bisa saya utarakan. Semoga apapun hasilnya dari sidang tersebut ini semoga bisa diterima kedua belah pihak. Saya nggak ada kepentingan untuk merukunkan atau untuk memisahkan dan sebagainya. Masing-masing yang menjalani kehidupannya silahkan aja. Saya hanya mengungkapkan dengan apa yang terjadi, dan kemudian mungkin bisa membantu siapapun ataupun bisa merugikan siapapun, ya saya nggak tahu gitu loh. Oke, itu saja. Semoga amanah, semoga selalu bermanfaat, dan insya Allah saya terus berjalannya sesuai dengan apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, jabat erat. Pas 10 menit. Mungkin ya kita semua kemarin waktu sidang juga kaget ya. Wih, tiba-tiba ada Pak Abimanyu ya, seperti dikenal di banyak pihak. Pak Abimanyu ini seorang ahli yang sering memberikan keterangannya di berbagai pengadilan ya, baik di pengadilan agama, pengadilan negeri, maupun pengadilan tipikor, dan termasuk kasus-kasus besar ya, kasus-kasus besar. Saya ingin menggambarkan ya bagaimana kedudukan ahli ya. Begini ya teman-teman ya, hakim itu mungkin tamatan dari apa namanya ya, disiplin ilmu yang berbeda-beda. Walaupun hukum, tapi disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ada yang hukum Islam, ada yang hukum pidana, ada yang hukum perdata, ya kan, ada yang hukum internasional. Sehingga hakim sendiri tidak begitu memahami secara detail terkait dengan ilmu ya, ilmu digital forensik. Sehingga pentingnya bagi hakim untuk mendapatkan tambahan ilmu terkait dengan digital forensik. Nah, kebetulan yang dihadirkan adalah sosok ahli digital forensik. Bagaimana kedudukannya? Saya akan bacakan ya teman-teman ya, kedudukan kesaksian ahli. Kedudukan keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana. Keterangan ahli dapat membantu hakim dalam menemukan kebenaran. Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan ahli. Hakim dapat mengabaikan keterangan ahli jika bertentangan dengan keyakinannya. Perlindungan ahli. Ahli dalam memberikan keterangannya bebas dan dijamin oleh undang-undang. Ahli tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pendapat ahli merupakan salah satu bentuk kebebasan akademik. Nah, jadi nampak jelas bahwa keterangan ahli itu apakah nantinya dijadikan dasar sebagai salah satu keyakinan untuk mengambil keputusan hakim, ya itu sah-sah saja. Tidak digunakan juga sah-sah saja. Karena keterangan ahli pada dasarnya bebas. Tergantung hakim mau mengambil jurisprudensi atau keterangan yang mana, ya kan? Mengambil keterangan yang mana, bebas juga. Namun keterangan ahli ini sangat penting karena apa? Membuat hakim lebih memahami. Yang tadinya tidak terlalu paham, yang tadinya tidak terlalu tahu, yang tadinya tidak mengerti. Dengan kehadiran ahli, hakim akhirnya dalam mengambil keputusan tidak ragu-ragu. Karena apa?
ada penjelasan dari ahli, gitu ya teman-teman ya. Ini saat ini ya teman-teman ramai sekali di berbagai media sosial terkait adanya keterangan ahli ini yang didefinisikan oleh para insan pers sebagai adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dan ahli kalau sudah berbicara semacam ini artinya apa? Ada bahan, ada bukti yang mendukungnya. Ini langkah-langkah yang tepat yang diambil oleh Paula Verhoeven dengan mendatangkan ahli IT untuk membongkar bukti-bukti. Oke, itu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat dan ya informasinya bisa menjadi pemahaman untuk kita semua. Terima kasih.